Someone help me, please. I'll go with her. Pernahkah kalian berpikir apa jadinya jika kalian harus hidup dalam keheningan dengan suara yang hanya boleh lebih kecil dari angin? Itulah yang dialami keluarga Ellie dan seluruh penduduk di kotanya. Penjelajahan sebuah gua akhirnya memberikan jalan bagi suatu makhluk yang harusnya terkubur selamanya di kedalaman bisa keluar dan menyebabkan bencana besar. Itulah sepenggal pengantar untuk sebuah film tahun 2019 yang berjudul The Silence. Penasaran kelanjutan ceritanya? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang penjelajah gua yang berhasil menemukan jalur gua baru. Mereka tampak senang mendapatkan jalur itu, namun tak disangka tiba-tiba saja segerombolan makhluk bersayap keluar dan menyerang mereka. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat tak jauh dari kota New York. Diperlihatkan seorang anak perempuan yang sepertinya sedang diejek oleh temannya. Anak perempuan itu bernama Ellie. Dia ini menderita gangguan pendengaran sejak 3 tahun lalu akibat sebuah kecelakaan, sehingga membuatnya tidak bisa mendengar. Ini adalah Hook, ayah dari Ellie, dan juga temannya bernama Glenn. Ibu Ellie kemudian menghubungi ayah Ellie dan menitip pembelian obat untuk nenek Ellie yang menderita penyakit paru. Dia juga mengatakan kepada Hook bahwa di sekolah ada yang mencoba membuli Ellie. Di perjalanan pulang dari sekolah, Ellie kemudian dihampiri oleh seorang anak muda bernama Rob. Terlihat anak muda ini baik kepada Ellie, dan kelihatannya mereka berdua ini memiliki hubungan asmara. Sesampainya di rumah, Ellie kemudian ditanyai ibunya, mengapa dia terlambat pulang. Ellie berkata tidak ada apa-apa, dan tidak menceritakan ada yang membulinya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa keluarga Ellie ini berbicara menggunakan bahasa isyarat kepada Ellie, dan mereka terlihat fasih menggunakannya. Saat itu, Ellie kemudian melihat anjing yang bernama Otis sepertinya merasakan sesuatu dan melihat keluar jendela, namun Ellie tidak tahu itu apa. Malam harinya, seperti keluarga pada umumnya, Ellie dan keluarganya makan malam bersama. Selepas itu, mereka kemudian bersiap tidur. Ellie kemudian menerima sebuah pesan video dari Rob. Dalam video itu, terlihat segerombolan makhluk bersayap yang terbang di langit. Belum selesai Ellie menonton video itu, tiba-tiba ayahnya datang dan menanyakan tentang sekolahnya. Namun Ellie berkata tidak terjadi apa-apa di sekolahnya. Ayah Ellie kemudian pergi setelah menitip pesan untuk tidak begadang kepada Ellie. Jam 3 pagi, ibu Ellie tiba-tiba membangunkan Ellie dan berkata telah terjadi sesuatu. Keluarga Ellie yang lain terlihat sudah berkumpul menyaksikan berita di TV. Ada juga Glenn, teman ayah Ellie, datang ke rumah Ellie. Berita di TV itu memperlihatkan sejumlah kekacauan akibat serangan dari makhluk yang belum teridentifikasi. Ada juga video dari masyarakat yang memberikan pesan untuk tidak mengeluarkan suara. Sepertinya makhluk itu tertarik kepada suara, namun keluarga Ellie belum mengerti maksud untuk tidak membuat suara. Ayah Ellie kemudian mengatakan untuk mengikuti saran dari pesan di TV untuk mematikan suara dering handphone mereka. Merasa mereka tidak bisa menunggu sampai makhluk itu menyerang mereka, akhirnya keluarga Ellie memutuskan untuk segera mengungsi. Mereka kemudian berangkat bersama Glenn. Scene kemudian berpindah ke sebuah gerbong kereta berisikan banyak orang. Di sana mereka terlihat diam, namun tiba-tiba seorang bayi menangis di antara mereka. Seorang pria yang tidak mau melihat bayi itu mengeluarkan suara, akhirnya mengusir ibu bersama bayinya itu keluar dari gerbong. Saat berjalan di luar, tiba-tiba saja bayi itu menangis, dan akhirnya mereka berdua diserang oleh makhluk itu. Di perjalanan, Ellie kemudian dihubungi oleh Rob. Ellie berkata kepada Rob bahwa keluarga mereka akan pergi ke tempat sepi di arah utara. Mereka kemudian sampai di tempat pengisian BBM. Di sana seorang mengancam Ellie dan keluarganya untuk memberikan mobil mereka kepadanya. Syukurnya ada Glenn yang menolong dan langsung menembak kaki orang itu. Setelah itu mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, adik Ellie yang bernama Jude meminta untuk bertukar mobil dan pindah dari mobil Glenn. Sepertinya dia masih syok melihat Glenn yang tadi malam baru saja menembak orang. Keluarga Ellie kemudian terjebak di tengah kemacetan. Tak mau berlama-lama, Glenn kemudian mengajak mereka untuk melewati jalan lain di tengah hutan. Namun tiba-tiba saja kawanan rusa melintas. Glenn yang kaget kemudian jatuh bersama mobilnya ke sebuah jurang. Hook kemudian mencoba mengecek temannya itu. Terlihat mobil Glenn rusak parah dan Glenn tersangkut. Hook mencoba menolong Glenn, namun pintu mobil itu tidak mau terbuka. Glenn kemudian meminta Hook memberikan pistol miliknya. Karena Hook tak mau meninggalkan Glenn, walaupun sudah diminta Glenn untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya, akhirnya Glenn mengancam Hook untuk pergi dari situ. Jika tidak, dia akan menembak mereka. Hook pun pergi dan berjanji untuk kembali menolong Glenn. Namun saat sampai di mobil, anjing Ellie terus saja menggonggong karena merasakan sesuatu, dan akhirnya membuat makhluk itu muncul menyerang mobil mereka.
Diketahui makhluk ini disebut avispa dalam bahasa Spanyol. Mendengar mobil Ellie yang diserang, Glenn kemudian mengorbankan dirinya dengan membuat keributan dengan tembakan pistolnya. Dan akhirnya Glenn lah yang diserang makhluk itu. Anjing Ellie terus saja menggonggong. Hook yang tak mau keluarganya dalam bahaya akhirnya melepaskan anjing itu keluar dari dalam mobil. Setelah kondisi sudah tenang, Hook kemudian mencoba keluar. Sayangnya saat dia keluar, tiba-tiba saja nenek Ellie yang sakit paru batuk dan membuat salah satu makhluk itu datang kembali ke mobil mereka. Hook kemudian mencoba menarik perhatian mobil itu dengan melempar sebuah kunci besi, dan langsung saja makhluk itu menyerang besi itu. Dan akhirnya diketahui bahwa sebenarnya makhluk itu buta dan hanya akan bergerak atau tertarik ke sumber suara. Mengetahui hal ini, Hook kemudian meminta korek milik nenek Ellie dan kemudian pergi ke jurang tempat Glenn berada. Di sana terlihat Glenn sudah tewas dimakan oleh makhluk itu. Hook kemudian membakar mobil milik Glenn. Begitu api berkobar, makhluk itu pun langsung menyerang mobil yang terbakar itu karena mendengar suaranya. Setelah makhluk-makhluk di sekitar mereka mati terbakar, keluarga Ellie pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena nenek Ellie yang sakit lelah, mereka pun beristirahat. Di sana Jude melihat sebuah rumah. Mereka kemudian menghampiri rumah itu. Penghuni rumah yang melihat keluarga Ellie kemudian mengusir keluarga Ellie dengan berbicara keras. Hook memperingatkan wanita itu untuk diam, namun tetap saja dia ribut dan akhirnya dia diserang makhluk itu. Hook kemudian mencoba memasuki area rumah itu melalui sebuah terowongan kecil. Dia kemudian mengecek isi rumah itu dan sepertinya tak ada lagi penghuni lain rumah itu selain wanita yang sudah tewas tadi. Setelah itu, Hook kemudian memberi isyarat kepada keluarganya untuk masuk melalui terowongan. Sayang sekali saat masuk, tiba-tiba saja seekor ular derik muncul dan hampir menyerang Jude. Kawanan makhluk itu yang mendengar suara ular derik kemudian langsung masuk ke terowongan itu dan langsung memangsa ular derik yang hampir saja mematuk Jude. Makhluk itu juga menyerang ibu Ellie. Hook yang melihat hal itu kemudian langsung menghidupkan mesin perontok untuk menarik perhatian makhluk itu dan membuat makhluk tadi meninggalkan terowongan dan masuk ke dalam mesin perontok itu. Ibu Ellie yang terluka kemudian dibawa masuk ke dalam rumah itu. Terlihat sepertinya luka di kakinya cukup parah. Malam harinya Ellie mencoba menghubungi Rob. Panggilan itu dijawab Rob dan diketahui bahwa orang tua Rob sudah tewas diserang makhluk itu. Dan saat itu tiba-tiba telepon Rob mati. Ellie pun semakin khawatir dengan keadaan Rob. Pagi harinya nenek Ellie yang merupakan seorang perawat mengecek kondisi luka ibu Ellie. Sepertinya luka itu semakin memburuk akibat infeksi. Nenek Ellie kemudian memberitahu Hook bahwa istrinya itu tidak akan bertahan lama jika tanpa antibiotik. Sayangnya tak ada antibiotik di dalam rumah itu. Hook yang tak mau istrinya kenapa-kenapa langsung menyiapkan perlengkapan untuk pergi mencari antibiotik di kota terdekat. Bersama Ellie, Hook pun pergi. Hook dan Ellie kemudian sampai di sebuah toko. Terlihat di dalamnya banyak sekali mayat yang sudah membusuk. Di sini diperlihatkan sepertinya mayat-mayat yang sudah mati itu dipenuhi oleh telur-telur dari makhluk itu. Kemudian terlihat seseorang sedang memperhatikan Hook dan Ellie dari balik jendela toko itu. Ellie yang tanpa sengaja memecahkan salah satu telur kemudian kaget dan menjerit. Hal itu kemudian memancing kedatangan makhluk itu. Syukurnya Hook berhasil mengalihkan perhatian makhluk itu dengan menyalakan pemadam api toko itu. Di luar toko, saat Hook dan Ellie pulang ke tempat persembunyian mereka, orang yang membuntuti mereka tadi menghampiri mereka. Orang itu terlihat aneh, dia tidak berbicara dan hanya menulis di buku. Dia mengatakan bahwa dia merupakan seorang pendeta dan mengajak Hook dan Ellie untuk bergabung menjadi pengikutnya. Hook dan Ellie tentu saja tak mau, namun orang itu terus memaksa. Akhirnya Hook meninggalkan orang itu dan saat itu orang itu marah dan terlihat sepertinya orang itu sudah memotong lidahnya sehingga tidak dapat berbicara. Sesampainya di rumah, Hook langsung memberikan antibiotik itu, dan beberapa hari kemudian diperlihatkan perlahan kaki ibu Ellie mulai sembuh dan membaik. Ellie yang melihat berita kemudian memberitahu ayahnya bahwa ada tempat berlindung di bagian utara, karena makhluk itu tidak tahan di cuaca dingin, sehingga tempat bagian utara tidak diserang makhluk itu. Setelah itu diperlihatkan tempat Ellie didatangi oleh pria aneh tadi. Kali ini dia juga membawa para pengikutnya. Pria itu kemudian kembali mengajak keluarga Ellie untuk bergabung. Hook menolak. Pria itu terus memaksa dan kemudian memprovokasi Hook untuk memberikan Ellie kepadanya. Hook yang emosi kemudian langsung mengancam pria itu dengan senjata dan akhirnya pria itu pergi. Malam harinya saat keluarga Ellie tidur, tiba-tiba Hook terbangun karena mendengar sesuatu. Dia juga membangunkan keluarga mereka yang lain dan saat mereka mengintip keluar, ternyata ada seseorang anak gadis di luar rumah itu.
Ibu Eli yang kasihan kemudian mengajak gadis itu masuk. Mereka bertanya ke gadis itu, namun gadis itu tidak berbicara dan ternyata lidah gadis itu sudah dipotong. Setelah itu tiba-tiba saja sebuah handphone berdering di jendela kamar Eli. Dan ternyata di balik pakaian gadis itu banyak handphone terpasang dan ikut juga berdering. Rupanya gadis itu adalah pengikut pria aneh tadi yang mencoba menjebak keluarga Eli. Makhluk tadi yang mendengar suara itu kemudian langsung menyerang tempat keluarga Eli. Hook menyuruh ibu Eli dan neneknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Sayangnya saat mereka masuk, di sana sudah menunggu pengikut pria tadi dan langsung menculik Eli. Ibu Eli yang mencoba menyelamatkan Eli kemudian ditendang oleh orang itu. Melihat hal itu, nenek Eli langsung mengejar orang itu dan kemudian berteriak. Nenek Eli mengorbankan dirinya agar dapat menyelamatkan Eli. Eli yang syok melihat neneknya dimakan makhluk itu, kemudian lengah dan kembali berhasil ditangkap pengikut pria itu. Hook yang emosi dan juga istrinya yang sedih melihat ibunya dimakan makhluk itu di depan matanya, kemudian mengejar dan langsung menyerang pria aneh tadi dengan anggotanya dengan membabi buta. Setelah berkelahi cukup lama, akhirnya pria aneh tadi tewas dihabisi Hook. Setelah kejadian itu, keluarga Eli pun meninggalkan tempat persembunyian mereka dan menuju ke arah utara ke tempat perlindungan. Mereka pun bertahan hidup di sana. Entah siapa yang akan beradaptasi dengan keadaan, apakah makhluk itu atau manusia yang akan terus bertahan hidup. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.